Prinsipnya adalah jam terbang sih ya. Yes, Bakat itu kan bisa dikalahkan sama kebiasaan yang diulang-ulang terus gitu ya. betul Mas. Tapi bukan tapi sih, saya setuju sama kata-kata Masnya sebenarnya. Kalau dari versi saya itu ada hal yang kita sudah diciptakan untuk itu, Mas. Ibaratnya kalau kita mau melawan arus akan butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita ngikutin arus, is easy. Oke, Hidup itu bakalan lebih gampang. Saya sebenarnya nggak suka, Mas, jadi motivator. oke. Saya sukanya jadi pembisnis. Tapi nanti dulu, jadi saya selami dulu mana yang lebih gampang saya kerjain untuk melakukan hal yang saya sukain. Hmm. Berbeda. Beda, Mas. Bisa jadi hal yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan hal yang tidak kamu sukai baik bagimu. Nah, bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, untuk menemukan yang easy di mana, excellent di mana, enjoy di mana, dan earning di mana, itu tuh gimana Nah, tipsnya? sebenarnya menemukan kecerdasan itu sulitnya luar biasa ya, Mas. Karena ada di belakang kepala kita. Yes, kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh waktu, dan kita butuh spiritual sebenarnya. Tapi ada satu clue yang mungkin teman-teman bisa pegang. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya, tapi hasilnya selalu luar biasa. Terkadang, Mas, ada orang yang gampang banget ngelakuin sesuatu dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak nyadar kalau itu adalah kejeniusan. Ada orang, Mas, pintar banget masak. Banget. Tapi karena dia nggak suka masak, dia ngerasa itu bukan kejeniusan dia. Iya. Saking gampangnya masak, Mas. Jadi kayak nilainya selalu A. Akhirnya dia nyepelein gitu loh, Mas. Misalnya, Mas ya, pintar masak, selalu masak, rasanya luar biasa, selalu sering dipuji, tapi dia nyari kemampuan yang lain. Dia nggak ngikutin arusnya gitu loh, Mas. Ada dua, mau ngikutin arus atau mau lawan arus. Jadi clue-nya cuma itu aja. Suatu hal yang sangat-sangat gampang kita lakukan tanpa effort sama sekali. Tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Ciri-cirinya itu, Mas. Itu. Jadi teman-teman, gratis nih. Gratisan dulu lah. Iya, gratis ini bagus. Jadi gratisnya itu maksudnya gini loh, Mas. Dia nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Ibaratnya dia nggak harus melakukan hal yang aku lakukan, menunggu sampai membuang-buang waktu. Hanya karena mau menggali potensi mana nih yang lebih hebat. Ternyata dari dulu memang sudah di bagian psikologi. Oh iya, eh fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya, jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol dan lain sebagainya dan seterusnya tadi, sampai terjadi transformasi dari identitas lama ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Eh, itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau Atau saya mungkin sebulan gitu? setahun, Mas. Setahun ya? 6 bulan saya depresi, 6 bulan setelahnya saya sudahan, sama depresinya saya buang depresinya bodo amat. Nggak enak hidup dalam depresi itu nggak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan, Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru nggak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan nggak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia ya cewek yang shopping dan lain sebagainya, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? Nyaman, Mas. Nyaman? Nyaman. Meskipun dirimu nggak punya uang? Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja nggak nyaman, Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan, Mas. Oke. Saya selalu ngekip kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Gue banget tuh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya, iya. Kalau kita sedih, keep silent aja. Iya, iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana. Yang penting sendirian.
Aku pernah dapat pesen nih di Zik dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang, Hen. Sedih ya udah sedih sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana? Yang kamu pimpin gitu. Itu tuh Betul, sangat Mas. membekas loh. Betul, Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Heeh, heeh. Ada video saya nangis, ada. Tahu tahu tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh, Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Rasul gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, wah itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kita pakai istilahnya pakai ini dulu contohnya. Ini kita. Kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz. Allah itu maha baik, bukan Mas? Ya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi. Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya, frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang, takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah. Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya Mas ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan Ada yang dapat, ada yang enggak. banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah itu yang nomor 2 ya Mas ya, ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2 menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak terlalu lama kak untuk nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya Mas ya, misal ya taruh ya Mas ya. Dari umur 12 tahun sampai ya begitulah. Sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa, Mas? Itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah, Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya, Mas ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+.
Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Artinya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha, intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, ya. Makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju, Mas. Semakin kita banyak bahagia, semakin banyak kebahagiaan datang. Keren. Tapi kenapa kok bisa sampai 18 juta viewers itu? Itu akan 19 juta sih, Mas. Iya. Analisamu karena apa? Pertama karena memang saya berpikir itu akan sampai 19 bahkan sampai lebih. Karena saya suka angka 19. Oh gitu? Ya, saya lahir di tanggal 19 Januari. Oke. Ada satu, Mas, yang paling lucu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri ya, Mas ya. Kita menyukai segala sesuatu dalam diri kita. Mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir? Nama. Apalagi Dulu namanya? kamu nggak suka sama namamu sama ya? sekali. Oke. Tanggal lahir aku juga Ini nggak suka. menarik, perlu di breakdown nanti ya. Yes. Termasuk garis tangan nih kakak ya? Yes. saya juga jadi mulai suka sama nama saya. Jadi lebih suka sama tanggal lahir saya. Jadi sekarang tuh kayak kemarin saya ngadain ini, Mas, seminar. Itu saya buat berdekatan sama tanggal lahir saya. Agar itu menjadi hadiah untuk di tanggal lahir saya. Oke. Terus setelah itu saya jadi lebih suka memakai satu warna. Kalau Mas lihat saya selalu pakai warna biru. Iya. Karena menurut saya warna biru itu alhamdulillah. Bukan cinta sama Partai Demokrat bukan ya? Bukan. Enggak ya, nggak ada kaitannya sama itu ya. Bukan. Karena warna biru itu mengaktifkan prefrontal cortex. Oke. Agar kita lebih rasional. Agar kita jauh lebih cerdas. Kayak gitu. Itu cahaya biru. Mengaktifkan itu, Mas. Jadi saya suka tuh yang kayak gitu. Tadi malam kita nggak jadi beli ya yang warna biru itu ya. Iya. Apa tuh, Mas? Mobil? Enggak.